Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Hidupku senangkan-Mu, sejak di bumi sampai di surga. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Berjalan bersama-Mu sepanjang hari hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama.
hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Sebab kami benar-benar memerlukan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menghidupkan kami. Firman-Mu itulah yang mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, kita masih memiliki kewajaran hidup seperti manusia pada umumnya, atau kewajaran hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saudaraku, ini sangat berbahaya, karena kalau kita memiliki kewajaran hidup sama seperti manusia pada umumnya atau orang-orang dunia pada umumnya, maka cara hidup yang seperti ini bisa memisahkan kita dari Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus memeriksa hidup. Apakah kewajaran hidup kita itu adalah kewajaran hidup anak-anak Allah, atau kewajaran hidup yang masih sama seperti dunia? Ingat, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau kita masih memiliki kewajaran hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, itu berarti kita tidak mencapai standar kewajaran hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Kita harus sadar kewajaran hidup anak-anak Allah Bapa di sorga itu sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, karena kita berada di dalam Yesus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus periksa seluruh keberadaan hidup kita. Kalau ternyata kita temukan kita masih memiliki kewajaran hidup yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka kita harus tinggalkan cara hidup yang demikian. Kenapa? Karena cara hidup yang demikian bisa memisahkan kita dari Allah. Kenapa kewajaran hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya itu bisa memisahkan kita dari Allah? Karena begini saudaraku, ketika kita hidup serupa dengan dunia ini, kehidupan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang mencintai dunia, orang yang mengasihi dunia, orang yang bersahabat dengan dunia, maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di dalam Matius pasal 6 ini ayat 24, kalau kita membaca dari kalimat pertamanya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita harus memilih menikmati dunia ini atau memilih untuk hidup dalam pengabdian kepada Allah. Tunduk di dalam kedaulatan Allah, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga.
Di dalam kalimat selanjutnya dari ayat ini dikatakan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka hal itu sama dengan kita tidak menghargai Allah. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, kalau kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka itu artinya kita tidak menghargai Allah. Sebab kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah Bapa di sorga, maka di dalam seluruh ruang hati kita tidak boleh lagi diisi dengan berbagai keinginan dunia ini. Ruang hati kita harus ditempati oleh Allah saja. Lalu kita serahkan segenap kehidupan kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan apa yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita boleh ditemukan benar di hadapan Allah, karena Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjauhkan diri kita dari kehidupan dunia. Kenapa saya katakan kita harus menjauhkan diri kita dari kehidupan dunia? Karena firman Tuhan katakan, kita telah mati. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau orang yang sudah mati, maka ia sudah tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini. Tetapi kalau sampai saat ini hati kita masih dipenuhi dengan berbagai keinginan diri untuk menikmati dunia ini, itu artinya kita belum mati. Kita masih punya keinginan untuk menikmati dunia ini, menunjukkan bahwa kita belum mati bersama dengan Kristus. Sebab orang yang telah mati bersama dengan Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3. Kalau kita membaca ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita telah mati bersama dengan Kristus, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan apapun untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang yang berada di dalam Kristus tersembunyi di dalam Allah, sudah tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Memang benar kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Tetapi kalau kita tahu hidup kita sekarang berada di dalam Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka kita harus menetapkan hati untuk tidak lagi hidup menikmati dunia ini. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Orang yang berada di dalam Kristus, yang ia pikirkan adalah perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kekal. Di dalam Kolose pasal 3 ini, kalau kita membaca ayatnya yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita mau mempergunakan kesempatan hidup ini hanya untuk mengerjakan perkara-perkara kekal. Yang kita cari, satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku, dengan cara hidup yang demikian, maka kita akan memisahkan diri kita dari dunia ini. Satu hal yang harus saya ingatkan, kesenangan hidup dunia ini akan memisahkan kita dari Allah dan membinasakan kehidupan kita di kekekalan nanti. Saya ulang sekali lagi, kesenangan hidup dunia ini akan memisahkan diri kita dari Allah dan membinasakan kita di kekekalan nanti. Jadi kita harus menguji diri kita, memeriksa diri kita. Apakah saat ini hati kita benar-benar mengabdi kepada Allah, atau ternyata
kita masih mengabdi kepada dunia ini, yang artinya kita tidak setia kepada Allah. Jadi kita harus mengerti kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini tidak boleh kita sia-siakan. Kesempatan hidup ini harus kita pergunakan untuk mengejar Tuhan saja. Kita harus menjadi seorang pemburu Tuhan supaya kita bisa menemukan Tuhan. Kita harus tekun untuk mencari Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mencari Tuhan. Saudara perhatikan itu? Karena orang-orang dunia pada umumnya, mereka tidak pernah memikirkan kehidupan kekal mereka. Tetapi sebagai orang percaya kita sadar bahwa setelah kita menutup mata, di kekekalan nanti kita masih harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di kekekalan nanti ada buku kehidupan kita, ada catatan kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Semua akan terlihat apakah kita setia kepada Allah atau ternyata kita lebih memilih untuk hidup menikmati dunia. Ingat firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus menjauhkan diri kita dari dunia ini, lalu memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Kita harus mempertahankan kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita sampai kita menutup mata. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita tidak bertahan hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, maka kita tidak akan memiliki keselamatan di kekekalan nanti. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang ya Bapa, untuk terus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami mau memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidup kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.